Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Novia Gusliana, mahasiswa semester 3 Ilmu Komunikasi. Jadi pada hari ini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, yaitu mewawancara organisasi Islam yang ada di Pekanbaru, salah satunya adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, perkenalkan Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Syahril. Saya pengurus pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Pekanbaru sebagai sekretaris bidang perkaderan. Dan saya juga masih mahasiswa di Universitas Muhammadiyah juga. Langsung saja ke pertanyaan wawancara terkait dengan Muhammadiyah di mata organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang pertama adalah bisa diceritakan nggak Bang sejarah dari Muhammadiyah ini, Abang sebagai pengurusnya, pengurus PM. Oke, sejarah singkat Muhammadiyah yang saya ketahui itu begini. Dulu Muhammadiyah itu kan berdiri pada tanggal 18 November 1912 gitu kan. Sudah satu abad lebih. Jadi belum bangsa ini berdiri, Muhammadiyah sudah berdiri begitu. Sudah banyak fase-fase atau era-era yang sudah dilalui. Nah, pada saat itu sang pendiri Kiai Zaman Dahlan itu setelah pulang dari bersekolah di Mekah, berguru di Mekah, beliau kembali ke kampungnya itu di Desa Kauman, Yogyakarta, di dekat keraton. Jadi melihat kondisi masyarakat di sana masih menggunakan budaya-budaya yang dalam arti kata masih mengedepankan mengenai peribadatan, itu masih menggunakan budaya dari nenek moyangnya begitu, seperti yang dikenal di Muhammadiyah itu seperti TBC. TBC itu kepanjangan dari tahayul, bid'ah, dan kurafat. Nah, masih banyak ibadah-ibadah yang dilakukan oleh masyarakat sana, penduduk-penduduk sana yang menyimpang begitu, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, Kiai Dahlan berusaha untuk bagaimana meluruskan kembali, kemudian baik itu dari segi agamanya dan humanitasnya juga ada, atau kemanusiaannya. Pada saat itu kita belum merdeka ya, masih dijajah oleh Belanda. Kemudian masyarakat di sana itu sangat tertindas begitu, makan saja itu sangat sulit. Nah, bagaimana Kiai Zaman Dahlan ini untuk menjadi atau membantu masyarakat untuk tetap bisa hidup dengan sebagaimana mestinya begitu, tidak memandang suku, tidak memandang kekayaan, tidak memandang jabatan dan segala macamnya. Nah, itu yang ingin diperjuangkan Kiai Zaman Dahlan. Makanya ada teologi Al-Maun namanya. Teologi Al-Maun itu bagaimana memanusiakan manusia. Nah, itu kemudian makanya Kiai Dahlan mendirikan yang namanya Perserikatan Muhammadiyah jauh sebelum dia sampai ke desanya Kauman. Nah, Muhammadiyah itu didirikan di Desa Kauman, Yogyakarta pada saat itu. Masih lingkup kampungnya, belum berluas nasional. Itu sih secara singkatnya. Terus yang kedua, program dan kegiatan apa aja yang ada di IPM ini sebagai Ikatan Pelajar Muhammadiyah? Saya sampaikan sejarah singkatnya dulu ya. Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu adalah organisasi otonom Muhammadiyah, organisasi yang di bawah Muhammadiyah tetapi memiliki haknya tersendiri, memiliki aturan-aturan dasarnya tersendiri begitu, tetapi masih dalam koordinasi dari pimpinan Muhammadiyah sendiri. Nah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu didirikan pada tanggal 18 Juli 1961. Pada saat itu Muhammadiyah sudah banyak yang mendirikan seperti pondok pesantren, madrasah, tempat-tempat sekolah seperti itu. Kemudian rasanya butuh untuk mendirikan suatu perkumpulan siswa gitu. Pada saat itu, sebelum itu kan PII sudah ada ya, Pelajar Islam Indonesia, organisasi PII itu jauh sebelum Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdiri. Nah, tapi Muhammadiyah dengan banyaknya amal usaha berbentuk sekolah-sekolah itu, maka dirasa perlu untuk mendirikan yang namanya perhimpunan siswa-siswanya begitu. Nah, pada saat itu belum ada OSIS belum ada pada saat itu kan. Jadi dengan seperti itu dirasa butuh untuk membuat suatu perkumpulan, maka diberikanlah Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Surakarta untuk bergerak. Apa tadi pertanyaan? Pergerakannya tentang program dan kegiatan. Nah, kegiatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu sebenarnya kan tujuan Muhammadiyah itu begini, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tujuan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan ortom-ortom lainnya itu sama, mengarah ke sana juga begitu.
Nah, namun beda basis masanya saja. Kalau Muhammadiyah secara general umum, kalau IPM secara lebih eksplisit, lebih kecil. Maksudnya itu lebih ke pelajar gitu. Jadi terbentuknya pelajar Islam yang terampil, berilmu, berakhlak mulia, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. Nah, gerakan atau kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu yang paling pertama ada perkaderan, karena Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu adalah organisasi kader dan organisasi salah satu sumber kadernya Muhammadiyah atau sumber pimpinan-pimpinan Muhammadiyah. Nah, contohnya sekarang Pak Haidar Nasir adalah alumni dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, kemudian kegiatan perkaderan itu yang memang rutin dan kegiatan wajib yang ada di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, kemudian mengenai hal dakwah itu juga kita selaku Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kita juga ada organisasi Islam, organisasi pelajar yang mengarah kepada dakwah amar ma'ruf nahi munkar gitu. Nah, banyak juga kegiatan-kegiatan IPM yang mengarah ke dakwah seperti bikin pengajian, baik itu pengajian internal pimpinan maupun pengajian yang di luar. Nah, kemudian ada juga Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu nggak kolot-kolot aman ya, maksudnya itu dia juga mengupgrade dirinya menyesuaikan kondisi. Karena itulah ada yang namanya pelajar berkemajuan. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang seperti biasa organisasi lakukan juga ada, seperti pelatihan-pelatihan jurnalistik, pelatihan administrasi, pelatihan kepemimpinan, kemudian lomba futsal, lomba segala macam. Nah, lomba tari, lomba nyanyi itu segala macam juga ada gitu. Apalagi pelajar sekolah itu kan biasanya kalau selesai ujian bagi rapor ada namanya kelas meeting. Nah, itu di sekolah Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu sekolah Muhammadiyah itu nggak ada OSIS ya, hanya IPM. Karena dia hampir sama dengan OSIS, bedanya bedanya itu struktur organisasinya yang berbeda gitu. Nah, di sana IPM yang menggerakkan kelas meeting gitu loh. Nah, itu sih kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah begitu. Berarti kurang lebih IPM ikut mensukseskan juga visi dan ya, misi jelas, Muhammadiyah. Jelas, maka dari itu lebih lebih memudahkan Muhammadiyah masuk ke ranah-ranah yang tertentu, ranah pelajar, ranah mahasiswa itu IMM, ranah pemuda itu pemuda Muhammadiyah. Terus yang ketiga, apa aja hal yang menjadi faktor mendukung berjalannya kegiatan-kegiatan tadi? Terutama itu support dari pimpinan Muhammadiyah sendiri. Kita selaku organisasi di bawahnya, mungkin kami menganggap diri kami ini, IPM ini adalah anak dari pimpinan Muhammadiyah gitu. Biasanya kami memanggil pimpinan Muhammadiyah itu dengan sebutan ayahanda begitu. Jadi biar ada kedekatan gitu kan. Nah, itu sebagai motivasi sih bagi kami untuk terus bergerak gitu. Motivasi itu pertama. Kemudian motivasi sebagai selaku pimpinan gitu. Kita di pimpinan daerah ini kawasan yang kita kita pantau, kita koordinasikan itu seluruh kota Pekanbaru kalau pimpinan daerah gitu. Jadi sekolah Muhammadiyah ini kan banyak di Pekanbaru. Nah, itu yang harus kita koordinasikan untuk bagaimana terus bergerak. Nah, itu motivasi yang diberikan oleh ayahanda. Kemudian kawan-kawan juga, dengan semangat kawan-kawan kita juga makin semangat begitu loh, karena ada support dari lingkungan sekitar. Kemudian support dari kadang-kadang pemerintah, bahkan selalu sih pemerintah itu selalu mendukung kegiatan-kegiatan baik itu Muhammadiyah maupun organisasi otonom yang banyak support yang diberikan, termasuk sekolah-sekolah itu sangat mensupport kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. Ini saya akan bertanya sebaliknya, yang tadi faktor mendukung, yang kedua itu tantangan yang justru jadi hambatan untuk menjalankan kegiatan yang tadi abang sebutkan itu. Tantangan kami ya, yang mendasar itu kami ini kan organisasi pelajar, jadi IPM itu berawal itu dari SMP, tingkat SMP, SMA, bahkan kuliah pun sudah. Saya pun udah kuliah kan, pimpinan daerah itu biasanya udah rata-rata udah pada kuliah gitu, tapi masih ada yang sekolah gitu kan. Nah, tantangan pada kami ini ketika berkegiatan, karena ada kegiatan yang mengharuskan untuk bermalam gitu, kadang 3 hari 2 malam, kadang 2 hari 1 malam. Nah, tantangan yang mendasar itu izin dari orang tua para peserta, para teman-teman yang masih sekolah gitu. Nah, untuk bermalam itu sangat sulit. Nah, itu tantangan mendasar bagi kami begitu. Kemudian tantangan selanjutnya ada sebagian beberapa amal usaha sekolah-sekolah yang mungkin mensupport dalam arti kata bantuan, tetapi kurang mensupport dalam hal perizinan begitu. Bantuan diberikan tetapi perizinan kepada siswanya itu kadang-kadang susah untuk di sana, maka itu tantangan juga bagi kami. Mungkin itu saja tantangan dari kami, karena banyak yang mensupport kegiatan kami.
Dan yang terakhir adalah harapan Abang nih sebagai pimpinan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke depannya untuk Muhammadiyah dan juga mahasiswa UMRI, harapannya. Oh, tapi kalau saya cocoknya ke pelajar Muhammadiyah lah. Oh iya, Kan oh IPM iya, ya. oh iya, iya. Harapannya untuk Muhammadiyah itu bagaimana Muhammadiyah tetap istiqomah, Muhammadiyah tetap istiqomah sehingga tujuan atau target Muhammadiyah itu bisa tercapai gitu, sehingga tidak goyah dengan halal. Karena Muhammadiyah kan Muhammadiyah tersendiri ya, Muhammadiyah itu banyak godaannya gitu. Muhammadiyah itu adalah, banyak yang mengatakan Muhammadiyah adalah negara kecil, negara dalam negara, karena banyaknya. Contohnya perguruan tinggi Muhammadiyah itu melebihkan perguruan tinggi yang negeri begitu. Kemudian sekolah-sekolahnya, amal usaha seperti rumah sakit, pondok pesantren dan segala macamnya. Jadi banyak godaan yang menghampiri Muhammadiyah. Nah, itu yang saya harapkan bahwa Muhammadiyah harus tetap mampu istiqomah sesuai dengan tujuan dan visinya, tidak menjadi tidak ikut politik praktis, karena politik itu kan ada baiknya tapi juga ada buruknya begitu. Nah, itu yang ditakutkan karena Muhammadiyah sampai sekarang kan tidak mengikuti politik praktis ya, mereka politik yang bagus gitu, sehingga tidak ikut ke arah politik yang mana. Nah, itu harapan kami sebagai pelajar Muhammadiyahnya tetap istiqomah sesuai dengan tujuan dan target visi misi Muhammadiyah sendiri, sehingga nanti tujuan itu tetap tercapai sampai kapanpun gitu. Kemudian untuk pelajar Muhammadiyahnya begitu, harapan kami tetap sama saja. Untuk yang sudah menjadi kader, mari istiqomah gitu, karena Ikatan Pelajar Muhammadiyah kader dasarnya Muhammadiyah gitu, masih banyak lagi. Setelah dari IPM, mari kita ke IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu silakan bagi yang perempuan masuk ke NA, Nasyidul Aisyah, bagi yang laki-laki silakan masuk ke Pemuda Muhammadiyah. Kemudian setelah dari sana lanjutkan ke Muhammadiyahnya, bagi yang laki-laki, yang perempuannya silakan lanjutkan ke Aisyahnya gitu. Jadi silakan istiqomah untuk bagi kader. Nah, untuk harapan pelajar Muhammadiyah yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu, harapan kami teruslah belajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah, karena sekolah Muhammadiyah itu bukan tempatnya doktrin pendoktrin untuk bagaimana harus sesuai ibadahnya Muhammadiyah, bukan seperti itu. Karena banyak juga ada sebagian sekolah Muhammadiyah yang contohnya UMRI ya, UMRI itu ada yang mahasiswanya non muslim, tapi untuk yang perempuan tidak masih ada yang membolehkan untuk tidak menggunakan hijab. Nah, itu suatu kebanggaan juga bahwa kita juga tidak memaksakan begitu. Jadi untuk pelajar Muhammadiyah silakan terus belajar di Muhammadiyah, karena Muhammadiyah sangat, saya rasa ya, menurut saya pribadi dan saya rasa juga kawan-kawan sepakat lah bahwa Muhammadiyah itu ada gerakan organisasi Islam yang sangat-sangat mencerahkan kehidupan bangsa begitu. Itu sih harapan. Oke, sekian, terima kasih wawancaranya. Sambil mendengarkan wawancara, saya juga sedikit mendapatkan informasi dan juga ilmu terkait dengan Muhammadiyah dan IPM ini sendiri. Saya tutup, saya Novia Gusliana dan juga Bang Boy Syahril. Boy Syahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.